Kekerasan seksual sulit diusut. Apakah memang sebegitu dahsyatnya penanganan kasus-kasus ini? Saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Boy Rafli, Irjen Pol Boy Rafli, Kadif Humas Polri. Selamat pagi Pak Boy. Selamat pagi. Ya, Pak Boy, tadi kalau Pak Dawai menyampaikan bahwa dari sisi hukum juga kegagalan atau keengganan saksi dalam memberikan keterangan. Kalau dilihat dari penanganan sisi hukumnya Pak, apakah memang sebegitu sulitnyakah kemudian pengadilan di sini menyerah begitu, kemudian banyak kasus mangkrak terkait kekerasan seksual ini, Pak Boy? Ya, memang untuk bisa menjadi suatu perkara hukum, di sana tentunya berkaitan juga ada. Ya, Pak Boy? Ya, adalah salah satu dari alat bukti yang diperlukan. Namun demikian, dengan adanya kondisi katakanlah keengganan masyarakat yang menjadi korban untuk melapor, diharapkan tentu ini tidak terjadi gitu lah. Jadi kita berharap masyarakat, tetapi dalam kasus-kasus yang diketahui langsung oleh petugas atau katakanlah dilaporkan segera dari pihak keluarga ataupun korban langsung, tentu ini akan lebih mudah untuk diproses secara cepat ya. Akan tetapi memang apabila ada korban yang enggan untuk melapor, ini juga bisa menjadi suatu kendala. Jadi kami berharap tentu masyarakat tidak perlu ragu-ragu dan bahkan dapat sementara diwakili oleh keluarga korban. Jika memang korban mengalami katakanlah tekanan psikis terhadap kondisi yang dialami, ini bisa diawali oleh diwakili keluarga korban dulu, kemudian nanti akan kita gali lebih jauh penanganan atau informasi yang diperlukan terkait dengan pengumpulan alat buktinya. Apakah untuk pengumpulan alat bukti itu memang harus mutlak diperlukan 2 alat bukti supaya kasus ini memang resmi bisa diusut oleh pengadilan, Pak Boy? Ya, memang tentu salah satu alat bukti adalah seperti keterangan ahli berkaitan dengan pemeriksaan katakanlah dari ahli forensik misalkan, terkait juga dengan apa yang dialami oleh korban. Tentu apabila korban dalam kondisi katakanlah dapat memberikan kesaksian, tentu itu adalah sesuatu hal yang memang diperlukan. Kecuali dalam hal korban meninggal dunia. Oleh karena itu ada alat bukti lain yang dapat kita kejar dan kita bisa buktikan. Berkaca di kasus, Pak Boy, berkaca di kasus Manado saja Pak, ini alat bukti berupa hasil psikologis dari hasil psikologis korban sudah ditemukan bahwa memang dia mengalami kekerasan seksual, mengalami pencabulan, tapi ternyata hakim di pengadilan juga menguap begitu saja. Ada yang bisa Anda sampaikan terkait kasus ini, Pak? Ya, yang penting kita kawal aja prosesnya. Dikawalnya dengan kita lihat Pak Boy? Di mana hambatannya, apa yang menjadi kendala, kan itu bisa kita kawal. Dalam artian termasuk media pun bisa mengawal. Jadi sama-sama kita pantau, kita monitor. Yang penting proses hukum dilandaskan kepada hukum acara yang ada. Apalagi sekarang sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime. Dengan adanya Perpu nomor 1 tahun 2016. Jadi Bapak Presiden sudah menetapkan itu, dan itu tiada lain bagi kita adalah untuk melakukan optimalisasi dalam penegakan hukumnya. Baik Pak Boy, tahan dulu, saya ingin ke Pak Dawai. Sejak 2014 hingga sekarang LPSK ataupun Komnas, LBH, Apik sudah menemukan berbagai macam kekerasan seksual, pencabulan atau kekerasan anak dan perempuan. Ini semakin meningkat dengan modus atau motif yang semakin bisa dikatakan brutal juga Pak. Sejauh ini penanganan Polri sejauh mana yang Bapak lihat? Ya tadi, saya kira seperti yang disampaikan Pak Boy tadi ya, dalam beberapa kasus ada yang bisa segera ditangani, tetapi banyak kasus juga yang kemudian masih terbengkelai, dan ini membuat korban itu sendiri kemudian merasa takut karena proses hukumnya tidak bisa berjalan dengan cepat. Tidak seperti yang mereka harapkan. Tidak seperti yang mereka harapkan. Jadi ketika ada peristiwa,
kemudian mereka lapor misalnya, tetapi bisa jadi karena kesulitan alat bukti sehingga si pelaku belum bisa diapa-apakan, belum bisa ditahan dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang diantaranya tempat tinggal korban dengan si pelaku ini tidak terlalu jauh. Nah, belum lagi kalau nanti ditambah dengan ikut campur pihak-pihak keluarga dari si pelaku misalnya yang ikut mengintimidasi korban, ini kan membuat mereka semakin takut, semakin khawatir tanpa ada perlindungan yang cukup memadai. Karena kalau proses hukum jalan, mereka pun akan merasa setidaknya proses hukum mereka mendapatkan proteksi kan begitu. Iya, betul. Artinya ini sudah disebut sebagai extraordinary crime bahwa Indonesia ini darurat kekerasan seksual. Tapi apakah ini hanya sebatas slogan kalau dilihat, karena kemudian didukung dengan permohonan perlindungan dan juga laporan-laporan kekerasan seksual yang tidak di pengadilan juga tidak berjalan dengan mulus. Iya, saya kira ketika kita nyatakan ini darurat, setidaknya tidak hanya satu action yang harus dilakukan, yaitu dengan menambah hukuman dari pelaku, yaitu kebiri atau dengan membuka identitasnya. Tetapi yang lebih penting adalah dari sekian banyak kasus yang terjadi, kita dapat mendorong korban tidak takut untuk melapor. Kemudian yang kedua, aparat penegak hukum pun dengan sigap, dengan segera mengungkap, sehingga probabilitas dari kasus yang terungkap itu akan lebih besar. Dan yang ketiga adalah penanganan terhadap korban. Karena korban kekerasan seksual ini dampaknya besar sekali. Banyak di antara mereka yang kemudian tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Atau ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan mereka-mereka ini kalau dibiarkan sebagai generasi muda, korban kekerasan seksual anak ini kan generasi muda, yang apabila mereka tidak tertangani dengan baik, ini juga akan membuat generasi muda kita juga menjadi suram kan. Dan itu untuk penanganan psikologisnya atau rehabilitasinya juga tidak ada jangkauan atau perimeter yang khusus begitu ya, 1 tahun bisa sembuh, 2 tahun bisa sembuh, bisa lebih dari itu. Ada penelitian misalnya ya di Amerika, mereka mengatakan bahwa setelah 50 tahun itu peristiwa kekerasan seksual yang mereka alami itu baru bisa hilang. 50 tahun? 50 tahun. Jadi tentunya kalau ada treatment bisa jadi lebih cepat gitu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Boy. Sebenarnya sekarang kasus yang ditangani oleh Polri terkait kekerasan seksual ini ada berapa banyak, Pak Boy? Kalau kita lihat dari data KPAI, mereka menangani 1.700 kasus. Berapa kasus yang ditangani Polri? Iya. Kalau kita bicara 1 tahun ya, soalnya kita bicara berapa waktu lama nih ya. Iya. Artinya dalam kurun waktu 1 tahun. Waktu 2016. Katakanlah 2015 ini ya. 2015. Kalau 2015 itu sepengetahuan saya di angka sekitar 430-an ya. Iya, betul. Ya 500 lah. Kemarin ada informasi seperti itu. Iya. Dan dari 500 kasus ini kemudian yang bisa P21 berapa banyak, Pak Boy? Ya itu di atas 60% ya. Di atas 60%? Iya, yang sudah berjalan itu 60% udah dilimpahkan ke pengadilan semua. Oke, Pak Boy, Pak Dawai, mohon ditahan sebentar, saya ingin ke penelpon. Ada Pak Heru di Rawamangun. Selamat pagi, Pak Heru. Pagi, Berita 1. Selamat pagi Indonesia. Iya, silakan Pak Heru. Selamat pagi Pak Dawai dan Pak Boy Rafli. Selamat pagi. Saya pernah mengadvokasi salah satu siswi SD di Jakarta, kemudian dia menjadi korban kekerasan seksual oleh gurunya. Kami kemudian melaporkan ke KPAI dan KPAI merujuk ke salah satu Polres di Jakarta. Nah, tetapi pada yang kami miris dan kecewanya pada saat itu, pihak Polres seolah-olah menganggap bahwa kasus ini adalah kasus yang ece-ece, yang biasa saja. Dan ini terbukti bahwa mereka mengarahkan dengan KUHP, bukan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, itu yang pada saat hari pertama kami ini. Kemudian setelah kami menyampaikan bahwa kami diminta oleh KPAI, Kapolres,
akhirnya mereka kaget. Itu kaget, Mbak. Beberapa reserse di situ kaget, dan di situ ada yang pakai seragam, ada yang tidak. Dan itu laki-laki semua, padahal korban perempuan. Pada hari kedua, baru kemudian ada salah satu kanitnya bilang, oh ini masuk ini, masuk ke perlindungan anak. Gitu. Baru dipakai pasal itu. Dan kemudian mirisnya lagi, masih yang reserse itu bukan wanita yang buat BAP itu. Akhirnya siangnya baru pihak Polwan lah yang datang dengan pakaian biasa sipil. Nah dari situ baru anak-anak nyaman. Nah setelah proses kemudian ditahan, yang kami herankan itu kan tidak ada pers pada saat itu. Memang kami menjaga anak-anak ini. Besoknya kemudian datang beberapa, kami menyebut oknum ya, entah dari saya tidak tahu itu polisi atau dari pihak keluarga, minta damai. Yang kami mengherankan, bagaimana mereka tahu bahwa korban alamatnya di sini kalau bukan dari pihak kepolisian. Jadi memang ada desain kultur lama bahwa pihak kepolisian ini mempunyai kepentingan dalam hal ini gitu lah. Nah sekarang sudah dilimpahkan ke sudah P21. Nah kemudian kami didampingi oleh PPAI P2AT ya kalau nggak salah di DKI itu ya, P2A. Ya. Nah itu sampai sekarang anak ini kami harus menjaga terus gitu loh. Apalagi pihak sekolah pada hari pertama sampai 1 bulan itu menyalahkan anak ini gitu. Kok kenapa baru lapor, kenapa tidak? Dan pihak sekolah seolah-olah lepas tangan gitu. Nah ini yang kami rasakan gitu. Ya, Pak Heru ini tadi SD-nya di Rawamangun? Bukan, SD-nya di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat, kemudian lapornya ke Polres? Ke Polres Jakarta Pusat yang di Keramat. Oh baik. Gitu. Itu saja Pak Heru? Iya, oke. Mungkin buat pembelajaran Polri inilah dengan Pak Titonya yang baru ya. Iya. Saya berharap begitu. Baik, Pak Heru di Rawamangun, terima kasih telah berbagi bersama kami, dan Pak Boy serta Pak Dawai, tanggapan terhadap Pak Heru dan kasus anak SD di Jakarta Pusat ini kami lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami dalam Jurnal Pagi.